Memperingati Hari Jadi Provinsi Jambi ke-64, pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD menggelar paripurna. Ketua DPRD Edi Purwanto ketika membuka paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jambi ke-64 mengatakan, berbagai capaian yang diraih Provinsi Jambi di tengah pandemi COVID-19 tidak terlepas dari dukungan dari semua elemen termasuk masyarakat. Untuk itu dirinya mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Jambi Fahrori Umar yang telah berupaya menekan pandemi COVID-19 dengan berbagai program yang telah dijalankan yang tentunya mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Jambi. Edi mengatakan dalam paripurna DPRD yang digelar di tengah pandemi COVID-19 saat ini tetap mengutamakan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Pada paripurna ini, turut dibacakan pembacaan naskah Kongres Rakyat Jambi yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Rocky Chandra. Gubernur Jambi Fahrori Umar mengatakan, pada minggu ke-16 tak berdampak pada perekonomian dunia tidak terkecuali Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mengalami kontraksi pada melambat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dapat dipahami sebagai dampak logis dari penurunan kinerja seluruh usaha kecuali usaha informasi dan komunikasi karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat triwulan 2 dan 3 tahun 2020. Meski memperlihatkan tren perbaikan pada triwulan 3, namun pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi untuk keseluruhan tahun 2020 diperkirakan melambat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dapat dipahami sebagai dampak logis dan penurunan kinerja seluruh lapangan usaha, kecuali lapangan usaha informasi dan komunikasi, karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat, kegiatan komersial dan produksi akibat pandemi COVID-19. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tentu berdampak pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Provinsi Jambi Agustus 2020. Sebesar 5,13% atau meningkat 1,07 poin atau 0,33% dibanding TPT Agustus 2019. Adanya pembatasan produksi dan lesunya perekonomian menghendaki adanya pengurangan karyawan pada sejumlah pekerjaan. Sedangkan persentase penduduk miskin pada Maret 2020 mengalami penurunan dibanding Maret 2019 dari 7,6% pada Maret 2019 menjadi 7,58% pada Maret 2020. Namun meningkat jika dibanding persentase penduduk miskin pada September 2019 yang berada pada 7,51%. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan peningkatan angka kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Jambi mengambil kebijakan yang bersinergi dengan kebijakan pusat dan kabupaten kota. Tema yang diangkat pada hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-64 tahun 2021, yaitu dengan kebersamaan Provinsi Jambi bergerak melawan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menempatkan pemerintah Provinsi Jambi dalam situasi dilematis yang menuntut pengambilan langkah antisipatif dengan pertimbangan prioritas yang matang. Di satu sisi, ada target-target pembangunan yang harus dicapai, namun di sisi lain dampak COVID-19 harus diatasi dengan cepat. Refocusing anggaran yang diarahkan untuk penanganan dampak COVID-19 menyebabkan banyak target tidak dapat dicapai sesuai rencana awal. Salah satunya target peningkatan kondisi jalan mantap di Provinsi Jambi. Di tengah situasi berat keterbatasan anggaran tahun 2020, kegiatan penanganan jalan dan jembatannya mampu mencapai kondisi jalan mantap 76,51%, menurun dibanding tahun 2019 yang mencapai 77,93%. Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya tertulis dibacakan staf ahli menteri di bidang kemasyarakatan dan kelembagaan Sugeng Haryono mengapresiasi pencapaian yang diraih pemerintah Provinsi Jambi di tengah pandemi COVID-19, seperti indeks pembangunan manusia yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Indeks pembangunan manusia 2020 di Provinsi Jambi sebesar 71,29 dan ini masuk level tinggi selama 3 kali. Data kami yang dari BPS dan dari Pak Gubernur, saya pikir satu capaian yang patut kita syukuri bahwa Provinsi Jambi di ulang tahunnya ke-64
Pada kesempatan ini turut diberikan penghargaan warisan budaya tak benda dari Provinsi Jambi. Abdul Manan, TVRI Jambi, melaporkan.